pagi pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada. Seperti biasa nih di pagi hari, tepat di hari Selasa begitu tanggal 6 April 2021, kita kembali menemani Anda dari pukul 9 pagi sampai jam 10 pagi. Dan luar biasa, hari ini kita akan membahas salah satu tema yang sangat relate di masa pandemi seperti saat ini. Kita akan membahas strategi dan juga peluang digital marketing. Dan sebelumnya kita juga ingatkan pemirsa untuk follow media sosial kita, baik Facebook, kemudian Instagram, dan juga subscribe YouTube-nya untuk terus memantau berita-berita aktual di Provinsi Banten dan juga nasional, serta pembahasan-pembahasan seru dalam talk show yang dimiliki Sultan TV, pemirsa. Dan jangan lupa nanti di segmen selanjutnya Anda juga boleh turut serta, berperan serta untuk bertanya langsung kepada narasumber kita di hari ini. Langsung bisa melayangkan komentar Anda di kanal YouTube kita sultantv.co, dan jangan lupa juga untuk subscribe terlebih dahulu untuk kemudian mengkomen dan juga bertanya langsung kepada narasumber kita. Ya, pagi hari ini luar biasa senang sekali di studio Sultan TV. Dia hari ini sudah ditemani Pak Nur Sailan SIP selaku anggota HIPMI Jaya Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Kang? Sehat. Ini saya manggilnya apa nih, Kang? Mas, Kang, boleh. Pak? Siap. Kang aja ya. Boleh. Katanya sih ini asli Baya, betul? Ya, betul. Banten Dari Selatan. Banten Selatan. Ya? Oke, tapi sudah lama hijrah ke Jakarta. Nah, betul. Oke, baik. Nah, nanti kita akan membahas tema yang sangat seru begitu ya, strategi dan juga peluang digital marketing. Barangkali mungkin banyak juga informasi yang nanti bisa dibagikan kepada pemirsa Sultan Siap. TV, bermanfaat, dan mungkin banyak yang akan membuka dan juga memulai bisnis online ya begitu ya. Bagaimana nih cara-caranya mungkin untuk berkembang dan juga memulai bisnis di online begitu ya. Betul. Baik. Oke, Kang, mungkin sebelum kita ke tema strategi dan juga peluang digital marketing, barangkali pemirsa juga perlu diinformasikan dulu nih. HIPMI itu apa sih, Kang? Silakan. Kalau HIPMI ini kan Himpunan Pengusaha Muda. Tentu kalau singkatannya di Google banyak ya. Tapi yang jelas di HIPMI ini kumpulan anak-anak muda yang punya dedikasi atau punya semangat untuk berwirausaha. Karena hari ini, akhir-akhir ini, bahwa ketika ekonomi sedang sulit, ketika negara pun sedang sulit, hari ini ya harapan kita memang mendorong orang-orang untuk anak-anak muda terutama untuk berwirausaha. Dan HIPMI adalah salah satu wadah asosiasi pengusaha muda yang menurut saya yang hari ini masih tetap konsisten untuk terus bersama pemerintah mendorong bahwa perekonomian tetap harus berjalan dengan maju, bahwa lapangan pekerjaan pun yang hari ini kita tahu lapangan pekerjaan itu banyak pabrik yang tutup ya. Dan hari ini di HIPMI semangatnya bahwa pengusaha pejuang pengusaha, bahwa HIPMI dibentuk tujuannya adalah untuk mengakomodir para pengusaha muda. Di situ kita dilatih di mentoring cara berbisnis dengan baik, bagaimana meng-skill up bisnis itu supaya para anggotanya atau para pengusahanya itu mendapatkan manfaat, bisnisnya jadi besar, dan tentu impact-nya bermanfaat buat masyarakat banyak gitu. Jadi intinya HIPMI adalah himpunan pengusaha muda yang di dalamnya itu ya ada yang besar, ada yang kecil, ada UKM tentu, tapi memang harus berbadan hukum itu sih. Oke, harus berbadan hukum dulu baru kemudian boleh daftar di HIPMI. Nah, betul. Kebetulan kalau saya anggota HIPMI di Jakarta Raya. Jakarta ini kan suka tidak suka, mau tidak mau adalah miniatur Indonesia. Hampir 60% kue atau uang beredar di Indonesia itu ada di Jakarta. Gitu. Jadi HIPMI Jaya ini mirip merepresentasikan seperti HIPMI di Indonesia lah. Karena di Jakarta ini kan semua suku, semua agama, semua bisnis itu ada. Itu Mbak. Oke. Kalau HIPMI-nya sendiri ini sudah berapa lama, Kang? Berdirinya? Kalau berdirinya tentu sudah puluhan tahun ya.
itu bisa dilihat di Google segala macam. Tapi kalau saya pribadi bergabung dengan HIPMI itu baru 2019. Memang waktu itu kita ada kebutuhan karena ternyata berbisnis itu tidak hanya kita punya produk bagus gitu, tidak hanya kita punya packaging yang bagus. Hari ini kita memang perlu yang namanya konektivitas. Nah, di HIPMI ini syukur alhamdulillah, kita yang baru-baru ini, pengusaha yang muda ini dibantu untuk konektivitas. Artinya karena hari ini suka tidak suka, mau tidak mau, ketika kita punya kemampuan tapi kita tidak punya jaringan, itu sulit gitu. Dan saya alhamdulillah berHIPMI. Kemarin kami saya memang punya bisnis di bidang event organizer, lebih tepatnya di MICE, dan klien saya kebanyakan dari pemerintah. Kemarin kita bikin acara namanya Digitalisasi Negeri. Itu kami roadshow di 10 kota. Alhamdulillah banyak dibantu oleh teman-teman HIPMI. Artinya ketika kita bikin acara di suatu daerah gitu, katakan di Bali atau di Lombok, kita banyak dibantu atau dilibatkan oleh teman-teman HIPMI di daerah. Oke, artinya HIPMI ini sudah tersebar begitu, tidak hanya di Jakarta Raya Betul, saja, kalau tapi di seluruh. Ya, kalau HIPMI itu kan strukturnya kan ada DPP ya. DPP itu adalah HIPMI pusat, itu menaungi seluruh Indonesia. Ketua umumnya itu Tumaming. Kalau HIPMI Jakarta ini yang sekarang alhamdulillah sudah terpilih Ketum Sona. Jadi DPP turun ke provinsi itu namanya DPD. Betul, turun ke bawah baru DPC ya. DPC gitu. Jadi tingkat pusat, provinsi, sama kabupaten kota. Kebetulan kalau saya di keanggotaan di HIPMI Jakarta. Jakarta kan provinsi tapi ya dia unik ya, karena dia daerah khusus. Kota tapi provinsi kalau Jakarta itu. Karena kabupaten kotanya itu administratif ya. Gitu, Mbak. Oke, luar biasa ya. Ini menjadi salah satu peluang juga untuk mungkin para pengusaha muda, mungkin atau barangkali juga para pengusaha yang baru ingin memulai bisnisnya, ini bisa bergabung ke HIPMI begitu ya, Kang, betul, ya. Betul. Bisa di mana aja. Bisa di mana saja, tidak hanya di DKI Jakarta. Betul. Oke, Kang, kalau bicara soal kendala nih, kira-kira apa sih kemudian, mungkin tadi juga sudah sempat disinggung oleh Akang bahwa salah satunya adalah koneksi yang mungkin tidak dimiliki oleh para pengusaha muda. Selain itu apa sih, Kang, kendalanya? Akhir-akhir ini kan teman-teman misalnya kita melihat di lapangan bahwa orang ini kendala dalam berbisnis itu lebih kepada modal ya. Tapi saya mau sedikit curhat nggak apa-apa ya? Saya mulai berbisnis itu, saya cerita. Saya tidak punya uang, tidak punya PT. Sama sekali? Ya, awalnya. Jadi lebih kepada nekat sih, tidak ya kita terukur. Awalnya tidak punya uang, tidak punya PT. Tapi coba saya paksakan, mengerjakan pekerjaan. Dulu kita belum punya perusahaan. Caranya apa? Caranya kita berkolaborasi dengan teman yang punya perusahaan. Oh, ini saya punya pekerjaan ini, kita kerja bareng. Ketika sudah jalan, itu 2019, akhirnya ternyata ya sudah kita bikin PT saja. Uang terbuka, uang masih pinjam ya, kita pinjam uang gitu. Ternyata ketika pinjam, ternyata kalau pinjam uang itu berarti kita harus ada yang harus bisa meyakinkan orang. Betul, meyakinkan orang. Nah, kita sampaikan ke klien kita sebutnya investor ya. Ada investor kita, ini pekerjaan ini profitnya segini, modalnya segini, untung segini, balik modal segini. Sehingga dia yakin. Dan yang kedua, memang suka tidak suka, mau tidak mau, kita butuh konektivitas. Orang yang menjamin ini orang saya, dia berbisnisnya benar, bagus. Jadi kalau Anda menanamkan modal di orang ini, insya Allah dia tidak lari lah gitu. Jadi kita memang karena bisnis itu kan kata kuncinya kepercayaan ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang menjamin gitu, kita alhamdulillah, dan saya selalu memegang teguh kepercayaan orang, sehingga orang yakin kepada kita. Katakan begini, ketika orang itu berharap 1, kita kasih 2. Ketika dia berharapnya 8, kita kasih 9. Sehingga
ekspektasi orang itu ini, Lebih. iya lebih, sehingga dia suka dengan kita, dia senang dengan kita, dan saya pikir di industri bis itu. Tapi memang kalau terkait dengan kendala, sebenarnya kalau saya melihat lebih ke apa namanya mindset, karena beberapa survei saya pernah lihat survei bahwa ada survei bahwa ketika ditanya mahasiswa lulus, Anda mau jadi apa? Itu hampir 80% mau jadi bekerja, PNS, Betul. TNI, Polri. Terus ada yang ditanya mau jadi apa lagi? Ada yang mau jadi dokter, dan perawat, lain. dokter. Karena itu kan pekerjaan-pekerjaan yang aku yakin aman, apa namanya? Terjamin. Iya, terjamin. Oke. Terjamin gitu. Terus ada yang sisanya, ada yang mau jadi LSM, ada yang mau jadi politisi, pejabat. Yang jadi pengusaha sekitar 3%. Tapi ketika ditanya apakah semua pengen kaya, semuanya pengen kaya. Jadi ada anomali di kita ini. Jadi kaya mau, jadi pengusaha nggak mau. Itu kan sesuatu hal yang tidak mungkin. Karena kalau mau kaya tetap harus jadi pengusaha. Karena hanya itu solusinya. Tapi ketika dia kaya bukan pengusaha, tentu orang akan curiga. Betul nggak? Karena di kita kan belum ada namanya undang-undang pembuktian terbalik, dan itu harusnya kan apa namanya ada pembuktian terbalik. Ketika orang kaya gitu apa namanya dia bukan pengusaha kan rada. Tapi hari-hari ini banyak seperti itu. Mungkin Mbak Dia sering menyaksikan dia bukan pengusaha atau siapa gitu, tapi kekayaannya banyak. Dari mana ya? Gitu. Nah, itu kan jadi. Oke. Tapi kalau pengusaha, alhamdulillah kalau saya sekarang pure pengusaha murni, ketika kita punya ini, punya itu, kita tidak ada apa namanya, tidak ada apa tedeng-aling, tidak merasa terbebani, karena memang ya itu hasil karya kita, hasil jerih payah kita, dan apa namanya, dan layak kita mendapatkan itu. Oke, tapi ketika akan memulainya sempat merasa takut gak sih Kang? Takut gagal, takut tidak dipercaya oleh orang, takut tidak diterima gitu. Ada nggak rasa takut itu? Nah kalau itu ada, jujur. Kalau kita kan, kalau saya berpikir begini, kita bisa membedakan antara orang nekat sama orang berani. Nekat itu kan nggak terukur ya. Kalau bahasa Sunda itu apa ya? Kumangke belah. Gitu. Tuh. Tapi kita kan tentu harus berpikir nanti bagaimana. Caranya adalah memang berbisnis itu antara peluang, gitu kan, kita kan melihat ada peluangnya. Oh, ini ada uang banyak nih. Kalau kita bisa mengerjakan itu, tentu ada risiko. Misalnya tadi Mbak Dia bilang bagaimana awal memulainya gitu, tentu takut ada. Karena namanya bisnis itu kan ada untung, ada rugi, gitu. Ada maju, ada bangkrut. Tapi waktu itu saya meyakini bahwa kalau saya tidak hari ini, kapan lagi? Kalau saya tidak memulainya, ya mau kapan gitu? Karena saya cita-cita kita dari zaman kuliah gitu, kita ingin membuka lowongan pekerjaan. Kita tidak mau nyusahin orang, apa namanya, dengan cara apa namanya bersaing dengan orang mencari pekerjaan. Kita pengen menjadi apa namanya orang yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Alhamdulillah saya sekarang udah punya karyawan 25 orang. Bagi saya walaupun itu belum besar, tapi bagi saya di usia saya yang sekitar 30-an, bagi saya itu sangat luar biasa. Alhamdulillah, artinya usaha saya apa namanya punya manfaat lah buat yang lain. Tentu kalau soal ketakutan itu ada, tapi kita harus mengukur resiko, jangan sampai bisnis ini rugi, bisnis ini gagal. Tentu harus, ya tugas pengusaha adalah meminimalisir lah risiko. Dan pengusaha itu kan tidak harus semua bisa. Contoh saya nggak bisa pajak, misalnya, ya saya rekrut karyawan yang ngerti pajak, betul. Saya tidak ngerti akuntan, ya saya rekrut karyawan yang ngerti akuntan. Cuma satu kuncinya, manajerial. Jadi kita bisa menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Betul. Gitu.
Oke, dan sekedar informasi, sekilas info begitu ya. Ini ini sudah ada kantor di Komplek Perkantoran Taman Meruya, ya, Jalan Batu Mulia nomor 73 Kembangan, Jakarta Barat. Wah, luar biasa nih ya. Itu sudah ada kantornya. Alhamdulillah. Berarti sudah legal dan juga sudah cukup maju pesat tadi ya. Sudah ada 25 karyawan begitu ya. Di masa pandemi ada nggak Kang? Mungkin penurunan atau kendala, hambatan dan sebagainya? Nah, di masa pandemi tentu ada. Saya boleh cerita tadi bahwa karena base kita adalah IO gitu. 2020 awal kan waktu itu memang pandemi sudah dengar kita di Cina ya, sudah ramai, tapi di Indonesia memang belum. Waktu itu pemerintah mengatakan bahwa kalau mau yang bikin acara silakan jalan, karena belum ada statement dari presiden. Nah, itu bulan Februari kita sudah start, ada 20 event, dan ketika mau jalan, seminggu lagi mau jalan, diumumkan bahwa tidak boleh ada acara rame-rame. Dan 20 kegiatan kita batal semua. Dan itu udah ada yang uang sudah masuk ke vendor, ada yang bisa dikembalikan, ada yang tidak. Bagi saya, dari situ kita belajar bahwa ternyata ya kita terlalu ekspansi gitu, terlalu ini juga jangan, ternyata jadi intinya harus banyak mengukur ya, karena itu kan post major ya, tidak bisa diprediksi, dan itu kan global dunia. Tentu untuk penurunan bisnis ada, tapi alhamdulillah kalau sekarang sudah mulai tumbuh, sudah mulai jalan lagi, walaupun tidak sebesar dulu. Kalau dulu kita masih bisa mengerjakan kegiatan kayak konser musik. Kalau sekarang kan belum bisa. Paling yang bisa kita kerjakan adalah event-event yang sifatnya hibrid antara kegiatan online dengan kegiatan offline disatukan. Walaupun memang secara profit, secara margin tidak begitu besar, tapi bagi saya ketika yang lain sama sekali tidak ada kegiatan, kita masih ada kegiatan, alhamdulillah. Memang di era pandemi ini bahwa penggunaan media sosial atau digital marketing itu suka tidak suka, mau tidak mau, kita dipaksa harus menggunakan itu. Dan alhamdulillah, nah hari ini coba kita memaksimalkan itu, karena hari ini itu ya, ketika ruang gerak kita dibatasi gitu, yang tidak bisa dibatasi hanya digital gitu. Jadi memang akhir-akhir ini bisnis yang tidak terlalu besar tekanannya itu di bidang digital. Dan memang kan hari ini kalau misalnya kita lihat, Mbak Dia pun lihat, kita dengar akhir-akhir ini bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar ya. Betul. Banyak pabrik-pabrik yang ditutup gitu. Tapi alhamdulillah kalau kami di era pandemi ini justru kita banyak merekrut orang gitu. Karena memang industri kita itu kita sekarang udah memang merambah ke digital. Kita juga bikin jasa pembuatan website segala macam. Karena memang internet smartphone gitu, bahwa bisnis masa depan bisnis itu ada di digital gitu. Nah, jadi di era pandemi ini kalau soal penurunan ya ada, tapi kita alhamdulillah sekarang ini udah mulai recovery, udah mulai jalan gitu. Jadi alhamdulillah tidak begitu signifikan sih Mbak gitu. Karena kita pada akhirnya harus kreatif gitu. Ya kita kadang kalau gak ada, kalau katanya apa lo mau gua ada. Karena kalau kita mau pakem di IO gitu, ya nggak jalan Mbak. Ya maka kita merambat ke periklanan gitu. Jadi kita bantu pembuatan iklan gitu, baik digital maupun pemasangan sebuah segala macam. Kita juga bikin usaha travel gitu. Kita masuk ke bisnis pembuatan website segala macam, aplikasi digital gitu. Karena biar roda perusahaan tetap berjalan. Betul. Oke, dan alhamdulillah tidak ada yang di pemutusan hubungan kerja tidak ada ya Kang ya? Alhamdulillah. Karena bagi saya
karyawan adalah aset bagi saya, Betul. karena kita membangun usaha itu lebih ke pertemanan, kekeluargaan. Kita pengen teman-teman ini enjoy gitu. Kita ya tugas owner lah untuk apa namanya, jangan sampai perusahaan ini, ya kita berusaha sekuat mungkin jangan sampai apa namanya memilih opsi untuk merumahkan. Ya. Wah, luar biasa ya. Ini prosesnya cukup panjang, butuh kegigihan, butuh Betul. keuletan, Siap. sabar, keberanian, tapi terukur tadi ya, bukan Nah, orang betul. yang nekat begitu. Kang, nanti kita akan kembali lagi berbincang. Ini mungkin akan kita lebih dalami lagi terkait dengan mungkin peluang dan juga strategi digital marketing. Barangkali betul. pemirsa Sultan TV juga ini masih bertanya seperti apa sih sebetulnya bentukan digital marketing seperti itu. Tetap bersama kami pemirsa dalam bincang hari ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya dalam bincang hari ini, dan saya juga masih ditemani dengan Kang Ilan ya dari HIPMI Jakarta Raya. Kita masih akan membahas strategi peluang digital marketing. Anda bisa langsung berkomentar dan juga melayangkan pertanyaan Anda di kanal YouTube kita, langsung aja live chat di sana untuk bertanya langsung nih kepada pakarnya atau barangkali mungkin Anda yang mungkin bertanya-tanya apa nih yang harus dimulai ketika misalnya ingin memulai usaha begitu ya, apalagi di masa pandemi seperti saat ini, dan bagaimana juga kemudian memaksimalkan media sosial yang kita miliki. Oke, Kang Ilan,
Mungkin bisa diceritakan dulu barangkali kepada pemirsa Sultan TV di rumah dan dimanapun yang sedang menyaksikan kita, sebetulnya apa sih bentukan digital marketing itu seperti apa dan kemudian seberapa pengaruhnya sekarang? Betul. Boleh Pak? Ya, baik Mbak Dea, terima kasih. Bahwa memang kalau soal digital marketing, tentu kalau kita baca secara letterlek itu kan promosi secara digital ya. Seperti misalnya penggunaan media sosial, yang akhir-akhir ini yang lagi ramai kan WA, IG, dan WA itu saya pikir aplikasi atau media sosial yang sifatnya privat dan itu masuk ke ruang-ruang privasi kita. Ke kamar mandi kita bawa handphone, ke tempat tidur kita bawa handphone. Jadi ketika kita mampu memaksimalkan pesan kita atau misalnya promosi usaha kita lewat IG ataupun lewat WA atau lewat broadcast WA, dia akan masuk ke ruang-ruang privasi dia. Bisa katakan begini, hari ini saya baca riset terkait dengan pengguna internet. Ternyata hari ini pengguna internet kita udah hampir 202 juta dari 270 juta penduduk Indonesia. Rata-rata usianya itu 16 sampai 65 tahun. Dan perangkat paling banyak digunakan dari mobile. Mungkin salah satu yang mempengaruhi peningkatan penetrasi pengguna internet, salah satunya memang belajar online ya. Belajar online karena akhir-akhir ini ketika ruang gerak kita dibatasi, ruang sosialisasi kita dibatasi, terus misalnya kalau Mbak Dea gitu, teman-teman punya usaha tempat makan, itu kan sekarang dibatasi ya. Kalau di Jakarta kan sampai jam 8. Tapi kalau dibawa pulang itu bisa lebih, take away. Nah, banyak aplikasi-aplikasi yang memfasilitasi itu. Seperti misalnya ada namanya GoFood gitu ya, atau GrabFood gitu. Nah, itu juga bagian dari namanya digital marketing. Tentu bentuk dan wujud dari digital marketing adalah pemasaran secara digital melalui perangkat-perangkat digital. Bisa melalui IG, melalui Facebook, melalui Twitter, melalui WhatsApp. Tentu yang paling masuk ke ruang-ruang privasi adalah WhatsApp, karena dia dibawa kemana-mana. Dan akhir-akhir ini kita kadang-kadang ini saya sering dengar bahwa ada orang-orang bahwa banyak orang yang kecanduan gadget ya, bahwa orang kadang handphone itu atau smartphone selain dia ada efek manfaatnya juga negatif juga ada. Kadang-kadang kita handphone itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan jauh. Kadang kalau misalnya kita ngobrol nih berempat, berlima gitu, ketika mau makan, kadang-kadang sibuk dengan handphonenya. Betul. Betul. Yeah. Nah itu juga, kita bisa ketika teman-teman yang punya usaha itu bisa memaksimalkan promosi di media sosial. Gitu. Saya pikir hampir semua orang gitu, terutama anak muda, pasti handphonenya itu ada grup WA ya. Itu pasti lebih dari 1, 2, 3. Betul. Nah itu juga bisa dipakai ruang untuk pemasaran digital. Gitu. Yang penting materi-materinya tuh istilahnya tidak ngebosanin ya, gitu. Jadi memang secara trik sama teknik itu ada waktunya. Misalnya kalau di TV kan ada istilah namanya prime time ya, waktunya rame gitu. Nah di media sosial juga ada. Jadi ketika jam 5 itu orang kerja udah pulang, dia santai, dia pasti banyak buka media sosial. Nah itu waktu yang tepat untuk mempromosikan. Misal Sabtu Minggu gitu, orang banyak di rumah, bisa juga kita isi dengan kalimat-kalimat quote segala macam, misalnya soal weekend segala macam. Jadi intinya
intinya memaksimalkan betul media sosial itu, atau misalnya marketplace untuk digital marketing, karena digital marketing kan luas Mbak, sifatnya luas. Jadi dia bisa menggunakan semua perangkat, jadi tidak terlek hanya ini. Karena hari ini semuanya bisa dipasarkan secara digital marketing. Coba. Baik, artinya yang belum mengarah ke arah sana harus segera mengarah ke arah sana, karena ini sangat berpengaruh untuk Betul. periklanan. Ya, kalau kita tidak mulai sekarang ya, kita akan dilindas oleh zaman. Jadi hari ini saya harus menyampaikan bahwa hari ini yang bisa bertahan adalah orang yang bisa adaptif, Mbak. Orang yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Dan hari ini orang yang bisa bertahan adalah orang yang bisa menguasai teknologi, bukan orang yang dikuasai oleh teknologi. Artinya bagaimana kita bisa memanfaatkan betul teknologi itu untuk kemanfaatan kita, baik untuk pendidikan, baik untuk bisnis. Karena tema kita hari ini terkait dengan digital marketing, lebih ke bisnis. Saya pikir bahwa di era pandemi ini, sebelum pandemi pun, ketika lahir namanya handphone pintar, orang kadang saya awal-awal terkaget-kaget, handphone bisa mengirim video, handphone bisa live video call. Itu kan sesuatu hal yang aneh, biasa ya? luar biasa. Terus saya terkaget-kaget ketika kok bisa ya pesan ojek secara online, itu gimana caranya? Tapi ternyata ketika kita pelajari, dia sistemnya memang masuk akal, dan itu sesuatu hal yang memang mungkin bisa dikerjakan. Dan kalau kita hari ini atau perusahaan-perusahaan besar ataupun kita pribadi tidak masuk ke digital marketing, ya bahasa kasarnya ketinggalan zaman. Karena suka nggak suka, mau tidak mau, apalagi sekarang lagi pandemi, sebelum pandemi pun bahwa ya masa depan bisnis itu ada digital. Mungkin Mbak, ya tahun 90-an kita melihat orang-orang kaya di luar negeri itu pemilik properti, pemilik minyak. Tapi hari ini orang kaya di dunia itu pemilik toko online namanya Amazon, pemilik Amazon. Orang kaya di Singapura itu pemilik teknologi. Artinya apa? Bahwa perusahaan-perusahaan, bahwa konglomerat sekarang ini arahnya ya ke perusahaan digital. Jadi kalau Anda mau kaya gitu, mau sukses, mau hidup sejahtera, ya coba dilirik bisnis digital. Walaupun misalnya Anda offline gitu, tapi coba digitalisasi, artinya dimaksimalkan di di pemasaran media digital. Tapi memang akhir-akhir ini memang timbul masalah, Pak. Contoh misalnya di marketplace, itu cara berbisnisnya itu akhir-akhir ini orang perang harga. Siapa yang paling murah? Ya, misalnya Mbak kalau sering belanja ya, sebut merek boleh di sini? Boleh. Nah, misalnya katakan sering belanja ibu-ibu gitu, mbak-mbak gitu, teman-teman sukanya yang perempuan tuh biasanya di Shopee ya, di Shopee atau misalnya di Tokopedia. Pasti kita cari yang reviewnya bagus sama harganya yang paling murah. Betul. Oke, betul. Nah, di situ memang pada akhirnya perang harga. Tapi tentu ada juga ilmunya. Ada trik bagaimana menjual barang mahal tapi tetap laku. Tentu kita harus punya nilai lebih, Mbak. Betul. Jadi kalau kita memang hari ini yang terancam itu kalau di bisnis online itu reseller. Misalnya orang beli ini nih atau reseller sama istilahnya dropshipper ya. Dropshipper. Dia beli dari supplier, dijual ke klien langsung tanpa dirubah packaging segala macam. Tentu dia akan hilang. Jadi solusinya adalah bagaimana kita bisa tetap punya profit gitu, tapi kita tetap masih bisa bersaing. Ya caranya adalah merubah packaging, dan yang kedua
punya nilai lebih gitu, karena pengusaha itu kan menciptakan nilai lebih. Contoh ya, contoh misalnya begini, kita jual beras, Mbak. Katakan saya jual beras, harga beras 10.000, saya jual 10.500. Itu kan nggak ada nilai lebih, betul, Mas. Tapi ketika saya berpikir saya beli beras itu saya olah menjadi mie ayam, tentu kan nilainya ada lebih tuh. Ya, itu kan bisa saya racik, tambahin ayam segala macam gitu kan. Dan 1 liter beras itu mungkin bisa 100.000, bisa 200.000. Karena di situ ada nilai lebih. Itulah pengusaha di situ. Makanya ada istilah pengusaha atau pedagang atau trader atau bahkan orang nyebutnya broker segala macam. Beda-beda Karena karena kalau dia tidak menciptakan nilai lebih, dia pedagang. Betul. Jadi dia cuma misalnya beli air galon, saya jual lagi. Tapi kalau saya beli air galon, saya racik galonnya, saya kasih packaging yang bagus, itu ada nilai lebih di situ. Gitu. Jadi, itu namanya pengusaha, Mbak. Gitu. Dan hari ini dekat dengan digital marketing, kita harus punya kreativitas di bidang online gitu, dan harus unik, Mbak. Gitu. Hari ini kan kalau untuk viral itu mudah ya. Betul. Tapi viralnya seperti apa? Kadang-kadang ada yang ingin terkenal, tapi dia bikin hal-hal yang dalam tanda petik merusak moral gitu, kadang-kadang melanggar hukum gitu. Tapi ya ada cara viral, tapi itu disukai orang, tidak melanggar hukum. Hari ini sangat banyak. Mungkin kita kadang-kadang setiap minggu atau setiap bulan gitu, kalau Mbak punya TikTok gitu, ada. Ya kita sering melihat trending apa, atau misalnya di YouTube gitu ya, trendingnya apa. Selalu ada istilah-istilah baru, ada bahasa baru. Itu siapa yang memviralkan gitu. Jadi memang kata kuncinya adalah kreativitas dan keunikan. Kreativitas dan keunikan. Ya. Artinya ketika kita menjual sesuatu tidak hanya sekedar menjual, tapi harus ada nilai lebihnya gitu, betul, ya, Kang. Betul. Tapi kalau untuk para pengusaha di Indonesia nih, Kang, dari sekian banyak barangkali tadi sudah disebutkan pengguna internet kita sudah luar biasa pesat begitu. Tapi kalau yang sudah melek digital marketingnya sendiri berapa? Sudah lumayan atau masih belum? Kalau kita lihat dari survei itu kan pengguna internet itu hampir 2 juta ya. Terus pengguna media sosial itu 184-an ya. Itu kan survei ya, itu bisa berubah-berubah. Memang kalau kita lihat dari yang belanja online, memang itu tidak hanya berapa puluh persennya gitu, tidak begitu banyak. Lebih banyak itu kalau kita lihat di survei itu orang Indonesia menggunakan internet itu, pertama memang dia mencari informasi, yang kedua berkomunikasi. Tapi hari ini yang paling banyak digunakan berkomunikasi, misalnya WA. Orang mungkin hari ini kita jarang orang telepon pakai telepon biasa ya. Lebih banyak menggunakan WA gitu, menggunakan internet. Itu kan juga bagian dari digital. Dan memang yang untuk memaksimalkan tadi, yang menggunakan untuk tujuan digital marketing belum banyak. Kemarin kami punya kegiatan gitu dengan klien itu dari kementerian, kita bikin acaranya itu digital negeri, UMKM Go Digital 2021. Dan mereka juga mengakui dan menyadari memang pemasaran digital ini harus segera dimaksimalkan karena pasarnya luas. Jadi mereka itu ada yang bisa ekspor ke luar negeri gitu, ada yang bisa ke Eropa, ke Amerika gitu, dengan menggunakan memaksimalkan marketplace. Karena hari ini kita kalau mau belanja di luar negeri itu kan sangat mudah, Mbak. Bisa ada Alibaba gitu, atau ada AliExpress gitu.
Dan memang kalau lihat dari tren, dari data, trennya naik. Orang menggunakan digital marketing itu trennya naik, tapi memang belum pesat, gitu. Belum pesat. Lebih banyak menggunakan media sosial untuk lebih banyak lebih banyak dia nge-expose fotonya gitu ya. Lebih banyak selfie kayak gitu saat jalan-jalan gitu betul ya. betul. Jadi untuk ke bisnis itu trennya naik, tapi memang belum maksimal. Betul. Artinya peluang untuk menjadi jasa yang menyediakan digital marketing juga ini terbuka lebar. Sangat luas, Mbak. Sangat luas. Menarik nih. Sangat menarik, betul. Karena saya sampaikan lagi dari 2 juta orang itu kan pasar ya. Ceruk. Ceruk. Nah, kita mau main di mana? Gitu. Itu kan hari ini kan muncul jasa namanya social management. Jadi perusahaan dia itu memanage IG gitu. Hari ini banyak tokoh publik, dia sibuk, tapi dia butuh komunikasi dengan publik. Nah, dia pakai admin. Nah, admin itu digaji. Dulu saya tertarik gitu, Pak. Loh, kok orang cuman pegang admin Twitternya, pegang IG-nya, kok digaji gitu. Kok digajinya besar? Ternyata memang layak dia digaji besar karena itu ilmu komunikasi, dia punya tanggung jawab besar. Karena ketika misalnya dia salah, kita sering menyaksikan lah, banyak tokoh-tokoh besar itu yang salah upload, gitu. Misalnya dia kata-katanya salah sehingga dikritik orang, akhirnya dihapus ya. Ulang dan sebagainya, juga viral ya. klarifikasi. Ternyata memang itu sebuah pekerjaan yang pada akhirnya butuh ahlinya. Jadi bisnis terkait dengan jasa digital marketing dengan melihat pasar seperti sangat luas, dan memang banyak perusahaan-perusahaan juga yang masih belum aware gitu, belum, bahasa kasar masih gagap, Pak. Masih gagap, dan tentu ini sebuah peluang pasar gitu buat teman-teman mungkin yang jurusan IT gitu, teman-teman yang jurusan komunikasi gitu. Ini bisa membuat jasa baru, penawaran terkait dengan fungsi kehumasan secara digital gitu. Betul. Oke, baik. Kang Ilan, kita masih ada satu segmen lagi. Kita nanti akan coba melihat apakah sudah ada pertanyaan begitu ya dari para pemirsa Sultan TV di kanal YouTube kita. Kita akan kembali usai jeda berikut. Pemirsa, tetap bersama kami dalam Bincang hari ini.
Ya baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami tentunya dalam bincang hari ini. Barangkali yang pemirsa yang belum sarapan begitu ya, atau mungkin belum sempat menikmati kopi dan tehnya, silakan langsung sambil menikmati kopi dan tehnya langsung melayangkan pertanyaan Anda di kanal YouTube kita di sultantv.co. Masih bareng sama Kang Ilan nih dari Siap. HIPMI Jakarta Raya, selaku juga pengusaha muda ya, masih bisa dibilang pengusaha muda yang terus memberikan inovasi dan juga kreativitas di bidang usaha digital marketing begitu ya. Kang Ilan ini sudah banyak sekali nih yang sudah siap, bertanya ke kanal YouTube kita. Kita akan bacakan beberapa saja ya barangkali ya Kang ya. Siap. Oke, ini apakah pemerintah sudah mendorong kader-kader HIPMI menciptakan pengusaha-pengusaha muda? Ada ini nggak sinergi dengan pemerintah ya Kang? Nah, alhamdulillah memang kalau dari HIPMI itu untuk pemerintah memang karena banyak kader-kader HIPMI sekarang udah di pemerintahan, misalnya kayak Ketum Bahlil itu di BKPM, dan memang banyak sekarang itu banyak kerjasama dengan HIPMI lah. Artinya memang kita selalu meminta kalau itu pekerjaan bisa kita kerjakan, kenapa dikasih ke yang besar-besar gitu. Jadi sekarang udah memang kita mendorong itu, dan untuk menciptakan pengusaha, HIPMI juga sekarang sudah ada namanya HIPMI PT gitu di perguruan tinggi, dan kita mendorong bahwa entrepreneur ini atau pengusaha ini jumlah harus bertumbuh, harus ya mungkin syukur-syukur kita bisa 2% atau 3%, 5% lah, gitu seperti negara yang lain, karena memang di kita mindset untuk berbisnis itu masih ini Mbak, masih kurang gitu. Jadi tapi hari ini saya cukup cukup berbahagia bahwa hari ini jadi pengusaha itu sudah menjadi sebuah lifestyle trend gitu. Jadi orang senang sekarang jadi pembisnis gitu. Nah, memang dari pemerintah ada dorongan itu, karena pemerintah kan hidup dari pajak ya. Betul. Pajak itu kan dari Para pengusaha. Tapi kalau pengusaha nggak ada ya orang nggak jalan, gitu. Nah, gitu Mbak. Kalau dari pemerintah tentu ada. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Kang Ilan. Ini sudah banyak juga nih. Ada yang, ternyata ini ada yang memperhatikan logo HIPMI 2 tangan menyangga bumi. Filosofinya apa itu Kang katanya? Nah, kalau itu kan teknis ya, mungkin bisa bisa dilihat di website HIPMI, ya itu terkait dengan filosofi itu. Nah, tapi intinya bahwa saya lebih menjawab terkait dengan HIPMI itu lebih kepada semangatnya gitu. Kalau itu kan bukan tidak mau menjawab, karena itu terlalu teknis ya. Itu kan ada harus pas gitu. Takut saya salah, itu bisa lihat di website HIPMI ada gitu. Tapi kalau untuk lebih intinya bahwa di HIPMI itu ya kumpulan anak-anak muda, para pengusaha muda yang punya semangat untuk memajukan bangsa Indonesia lewat berwira swasta gitu. Lewat wirausaha juga ya, begitu, Betul. UMKM dan entrepreneurship. Oke, Kang, bagaimana mendorong kader untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dalam menghadapi revolusi industri 4.0? Nah, seperti tadi saya sampaikan, Mbak, bahwa suka tidak suka, mau tidak mau, bahwa ya, sebelum pandemi pun kita sudah harus ke digital, apalagi yang sekarang pandemi. Dan memang di revolusi keempat ini ya, industri keempat ini, nanti akan banyak lowongan pekerjaan yang hilang. Betul. Karena akan diganti oleh robot. Nah, hari ini saya jujur masih terkaget kadang, kok ada mobil bisa jalan sendiri. Nah, sekarang sudah ada, gitu. Di Indonesia sudah ada. Jadi mau ada mobil otonom. Jadi nanti pekerjaan driver udah nggak ada. Karena dia bisa dijalankan lewat komputer, bisa dijalankan lewat handphone gitu. Jadi, nah solusinya adalah bagaimana kita bisa adaptif, mendorong kader supaya bisa istilahnya itu
mengikuti gelombang arus perubahan zaman. Pertama kita harus kreatif, harus banyak menciptakan peluang-peluang, Ya. karena memang trennya banyak lowongan pekerjaan yang hilang, tapi lebih banyak jenis usaha yang baru. Betul, betul. Jadi kita harus banyak kreatif itu, berpikir keras, banyak membuat peluang-peluang usaha. Dan kalau hari ini kita tidak memulai ya, kita akan tindas zaman. Gitu, karena suka tidak suka, mau tidak mau ya, arah perkembangan zaman ke teknologi digital. Artinya ada mindset juga yang perlu kita ubah ketika mungkin memulai usaha harus ada tempat dulu, sekarang tidak ya Kang ya? Hari ini mudah. Ini saya dipermudah. ya, hari ini ada istilah namanya virtual office. Ya, jadi virtual office itu, jadi nggak perlu kantornya bentuk wujud, kita bisa sewa alamat saja, dan itu legal. Dan pemerintah pun melegalkan itu. Dan hari ini alhamdulillah bahwa pemerintah pun sekarang Bapak Presiden sudah mulai mengerti betul bahwa perizinan kita berbelit-belit. Dan itu beliau sudah memerintahkan beberapa menterinya, saya dengar bahwa sudah mulai dipermudah. Alhamdulillah, saya mungkin kalau saya bikin usaha dulu itu kan harus punya modal berapa. Alhamdulillah untuk sekarang ini lebih banyak dipermudah gitu. Karena kalau tidak begitu ya kita ini Pak, sulit gitu, sulit. Dan memang untuk perizinan ada beberapa yang masih manual ya, gitu ketemu langsung. Tapi beberapa sudah online gitu, sudah mempermudah. Tapi menurut saya sekarang mudah sih Mbak, yang penting kita punya kemauan. Oke. Punya kemauan aja. Betul, kemauan dulu, niat, dan sebagainya nanti akan dibimbing dengan HIPMI juga ya Kang ya? Nah, betul, di HIPMI. Tentu kalau di HIPMI itu kan banyak beberapa pengusaha gitu, ada yang kakap gitu, artinya ada pengusaha besar, ada yang kecil banget gitu, ada yang middle gitu. Nah, banyak bergaul aja, banyak berteman. Tentu kan kita perlu advice itu ya, perlu bimbingan ke orang. Kadang gini Mbak, sepertinya kalau kita mau kaya harus banyak gaul orang kaya. Kalau kita mau susah, baru udah orang susah. Ya minimal kita ambil semangatnya, ambil pola kerjanya gitu, ambil trik dan triknya, karena memang menjadi orang kaya atau menjadi orang sukses atau menjadi pengusaha itu saya pikir tidak turunan. Dan itu dia ilmunya tidak letelak seperti ilmunya itu lebih kegigihan gitu, sama kita jangan lupa juga berdoa gitu, banyak berdoa gitu, usaha ya, karena ilmunya tidak pasti gitu. Kadang-kadang mungkin hari ini Mbak Dea sering menyaksikan kenapa sih konglomerat pendidikannya jarang yang profesor atau dokter, tapi dia banyak menggunakan profesor dengan dokter. Timnya, karena memang bagi pengusaha yang paling penting adalah bisa menempatkan orang pintar di posisi yang tepat gitu. Karena fungsi kita kan hanya manajerial ya, manajerial, menempatkan kamu di sini, kamu di sini. Karena memang kita kan, kalau kita bisa semua ya, memang dan perlu diketahui bahwa orang pintar kadang-kadang cenderung susah maju. Kenapa? Karena dia banyak tahu, mau ini takut nih, mau ini takut ini gitu. Betul, kadang itu. Dan memang juga kadang orang pintar itu ada satu penyakit Mbak sebenarnya. Dalam tanda kutip ada penyakit, kadang-kadang suka sombong gitu. Kadang-kadang karena dia pintar segala macam bisa ini, akhirnya suka tidak mau belajar ke orang gitu. Kalau kita sebagai pengusaha itu intinya harus banyak belajar Mbak. Harus banyak belajar ke senior atau bahkan ke junior gitu kan. Karena gimana sih kok bisnis kamu yang lain turun, ini tetap naik. Karena memang ada beberapa bisnisnya itu seperti di HIPMI itu ada yang turun Mbak, ada yang masih dia naik stabil, ada bahkan dia naik gitu. Jadi memang kita harus banyak sharing gitu, banyak belajar, banyak ngobrol gitu, sehingga kita ketika memutuskan itu ada dasar gitu Pak.
Oke, proses yang panjang juga ya Betul, untuk betul. pembelajarannya Betul, Kang Ilan betul. ya. Oke, selanjutnya nih Kang, ada pertanyaan kembali. Pak, HIPMI sudah ada di provinsi mana saja di Indonesia? Kemudian memiliki berapa pengurus cabang di seluruh Indonesia? Kalau HIPMI sih udah di seluruh Indonesia ada. Itu kan sudah seluruh Indonesia ada, setiap kabupaten kota ada. Kalau sebetulnya kalau saya kan di HIPMI Jaya gitu, anggota HIPMI Jaya. Tentu di setiap kota di Jakarta ada, Jakarta Selatan ada, Jakarta Barat ada, Jakarta Pusat ada, dan di seluruh Indonesia ada, sudah ada, alhamdulillah. Dan hari ini asosiasi pemuda di bidang usaha, saya pikir yang cukup mendapatkan aware dari masyarakat, penerimaan dari masyarakat yang orang aware gitu, HIPMI menurut saya. Karena memang di HIPMI itu kita di kader gitu, dididik gitu untuk menjadi pengusaha yang berjuang lah. Artinya kita harus siap di semua medan. Ketika pandemi pun kita harus siap, Mbak. Gitu. Karena situasi pandemi ini jujur kalau kita boleh jujur ya, kalau kita nggak kuat-kuat ya kita mau nangis ke siapa, mau marah-marah ke siapa, gitu. Ya, jadi kita ya tetap berjuang, tetap semangat gitu. Insya Allah kalau kita terus berjuang, terus semangat, dan kita selalu memikirkan karyawannya, itu menjadi semangat kita. Betul. Oke, banyak Jadi, yang bertumpu kepada perusahaan kita nah gitu ya, betul Kang betul, Ilan, karena ya. kami selalu menganggap bahwa perusahaan ini hanyalah infrastruktur rezeki buat teman-teman yang lain. Gitu. Oke. Jadi ketika perusahaan ini maju, ketika perusahaan ini besar ya, itu tidak hanya jasa owner, tidak. Jadi tidak hanya jasa semuanya. Oke, baik. Terima kasih Kang Ilan. Siap. Terima kasih banyak sudah hadir di studio Sultan TV dan juga memberikan barangkali ini lecutan semangat ya barangkali untuk para Siap. pemuda. Ini kapan lagi nih kalau misalkan kita mau memang memulai digital marketing, kemudian juga memulai menjadi seorang pengusaha, ini bisa langsung dimulai dari sekarang atau barangkali bisa sharing-sharing bersama dengan HIPMI Jaya begitu ya. Ada media sosialnya Kang yang mungkin bisa dikontak? Ada di IG namanya HIPMI Jaya. Bisa di IG-nya, terus di Facebook juga ada. Nanti bisa teman-teman daftar. Kalau yang mau mendaftar, silakan mendaftar. Biasanya setiap tahun ada pendaftaran anggota baru. Yang penting siapkan legalitas PT-nya gitu. Oke. Jadi dia di situ bisa komisaris atau bisa direkturnya. Itu sih. Oke, terima kasih Kang Ilan. Mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan kepada para pemirsa Sultan TV dan juga calon-calon pengusaha muda kita? Silakan Kang Ilan. Closing statement dari saya, tetap semangat, jangan pernah berhenti terus berusaha, bahwa masa depan bisnis di kita adalah bisnis digital. Coba mulai lirik dengan bisnis digital, intinya terus bermanfaat lah bagi orang sekitar, terus semangat, ya terus menebar inspirasi, nah terus berbuat baik kepada orang, dan paling penting paling penting ya harus bermanfaat buat Indonesia. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia, karena apa yang kita kerjakan hari ini mungkin akan dilihat oleh anak cucu kita nanti. Tetap semangat, tetap berwira swasta. Kalau bukan sekarang ya kapan lagi? Gitu. Kalau kita masih nunggu nanti lagi, sepertinya sudah waktunya sudah habis. Jadi harus tetap segera ya, yang belum segera. Oke. Baik, terima kasih Kang Nur Sailan SIP selaku anggota HIPMI Jakarta ya. Ya. HIPMI Jaya Jakarta begitu ya. Sukses selalu untuk teman-teman HIPMI, Siap, terima sukses kasih. juga untuk perusahaan yang Siap. dinaungi oleh Kang Ilan. Siap. Mudah-mudahan ini terus memberikan manfaat khususnya bagi kita semua dan juga para karyawannya ya Ya. sekarang, dan kita berharap bahwa ini akan lahir begitu generasi-generasi muda, para pengusaha muda di Indonesia juga yang kemudian melek digital marketing begitu. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti besok kita akan kembali lagi tentunya dalam bincang hari ini di jam yang sama ya, jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Mudah-mudahan obrolan kita memberikan inspirasi dan juga ilmu-ilmu pengetahuan baru bagi pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada. Akhir kata, saya Dialin Tamungi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.